Sosok itu perlahan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Seorang wanita berambut panjang, kulitnya pucat, namun matanya berkilauan seperti sisik ular yang terkena cahaya bulan. Bibirnya tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang dingin di balik senyuman itu. Kau mencari sesuatu di tempat yang bukan milikmu. Kan untuk mengabaikan peringatan tadi. Dengan cepat, ia berjongkok lagi dan memetik bunga naga. Saat tangannya menyentuh kelopak bunga, hawa dingin merambat dari jemarinya. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di kejauhan. Hutan Kalimantan terbentang lebat di depan mata, menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, melindungi lantai hutan dari sinar matahari yang nyaris tak mampu menembus dedaunan tebal. Johan berdiri di tepi hutan, menatap ragu ke dalam kegelapan di balik pepohonan. Ia menggenggam kuat tali tas kain yang melingkari bahunya, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak beraturan. Adik perempuannya sedang terbaring sakit di rumah, dan para tabib desa sudah angkat tangan. Harapan terakhirnya adalah ramuan dari tanaman langka yang hanya bisa ditemukan di kedalaman hutan. Menurut cerita orang tua di desanya, tanaman itu disebut bunga naga, yang konon hanya tumbuh di bawah naungan pohon besar di jantung hutan. Namun, hutan ini bukanlah tempat biasa. Setiap orang di desa tahu betul bahwa hutan Kalimantan bukan sekadar hamparan pohon belantara. Itu adalah tempat terlarang, wilayah milik para makhluk gaib yang tidak suka diganggu. Dan di antara semua legenda yang menghantui masyarakat, kisah Putri Ular adalah yang paling terkenal. Sosok wanita setengah manusia, setengah ular, yang dikatakan sering muncul di tengah kabut untuk menyesatkan mereka yang berani melanggar wilayahnya. Ah, cuma legenda, gumam Johan, berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayap di benaknya. Ia tidak percaya pada cerita-cerita lama. Hanya ada satu tujuan dalam pikirannya, menemukan bunga naga dan membawa adiknya kembali ke kehidupan. Langkah pertamanya terasa berat. Daun-daun kering berdesir di bawah kakinya, memecah kesunyian hutan yang mencekam. Johan berjalan perlahan, menembus semak-semak lebat. Cahaya senja mulai memudar, menggantikan warna langit dengan kelabu pekat. Kabut tipis mulai muncul. Setelah beberapa jam berjalan, Johan merasa lelah. Ia berhenti di sebuah batu besar dan membuka bekalnya. Tiba-tiba, bunyi gemerisik terdengar dari balik semak-semak. Johan menoleh cepat. Matanya mencari sumber suara. Tidak ada apa-apa. Saat ia hendak melanjutkan perjalanan, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Suara itu terdengar jelas, tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Johan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya yang bermain di bawah tekanan. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, suara itu terdengar lagi. Johan terdiam, tubuhnya kaku seperti batu. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin hanya angin, atau suara burung malam, pikirnya, meski hatinya tak sepenuhnya yakin. Namun, firasat aneh mulai menghantuinya. Udara terasa semakin berat, dan kabut yang tadi tipis kini menyelimuti sekelilingnya dengan tebal, membuat jarak pandang semakin terbatas. Pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa yang mengintai dari kegelapan. Johan melangkah lagi, berusaha menjaga ketenangannya. Setiap langkah terasa seperti gema di telinganya, menambah kesan bahwa ada sesuatu, atau seseorang, yang mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat sebuah pohon besar dengan batang yang melingkar aneh, seperti seekor ular yang membelit tanah. Pohon itu tampak berbeda dari yang lain, seolah-olah menyimpan sesuatu di balik bentuknya yang tak wajar. Ia mendekat dengan hati-hati, matanya menyapu sekitar. Daun-daun berguguran perlahan, jatuh tanpa suara. Di dekat akar pohon itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Seberkas cahaya kehijauan yang berpendar samar. Johan berjongkok, menyingkirkan dedaunan kering dengan tangannya. Matanya membelalak. Bunga naga.
Itu benar-benar ada. Kelopaknya berwarna merah tua dengan ujung berkilauan seperti permata, dan dari tengahnya muncul cahaya redup yang berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak. Johan tersenyum lega. Tangannya terulur untuk memetik bunga itu. Namun, sebelum jemarinya sempat menyentuh kelopaknya, suara itu kembali terdengar. Johan tersentak, berdiri dengan cepat. Matanya liar mencari sosok yang berbicara, tetapi tak ada siapapun di sana. Kabut di sekitarnya bergerak pelan, seperti hidup, membentuk siluet samar yang menyerupai tubuh manusia. Siluet itu berdiri beberapa meter di depannya, berbalut kabut putih yang terus bergulung di sekelilingnya. Sosok itu perlahan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Seorang wanita berambut panjang, kulitnya pucat, namun matanya berkilauan seperti sisik ular yang terkena cahaya bulan. Bibirnya tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang dingin di balik senyuman itu. "Kau mencari sesuatu di tempat yang bukan milikmu," kata wanita itu dengan suara lembut namun menggetarkan. Johan bergeming. Tubuhnya terasa berat seolah-olah akar pohon merambat ke kakinya dan menahannya di tempat. Siapa kau?" Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya tajam, sebelum akhirnya berkata dengan nada yang lebih lembut, hampir seperti peringatan. "Kau tak seharusnya di sini. Pergilah sebelum terlambat." Kabut di sekeliling wanita itu mulai bergulung-gulung lagi, menutupi sosoknya perlahan. Dalam sekejap mata, ia lenyap, meninggalkan Johan yang masih berdiri kaku dengan jantung berdentam keras di dadanya. Johan menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. Ia melihat kembali ke arah bunga itu, namun kini bunga itu tampak memudar, seperti tak nyata. Johan berdiri terpaku, matanya masih menatap tempat di mana sosok wanita itu menghilang. Ucapannya terus terngiang di telinganya, "Pergilah sebelum terlambat." Ia menggeleng pelan, mencoba mengenyahkan rasa takut yang terus menghantui. Ia tidak bisa kembali tanpa membawa bunga itu. Adiknya membutuhkan obat, dan ini adalah satu-satunya harapan. Meski perasaan ganjil menyelimuti hatinya, Johan memutuskan untuk mengabaikan peringatan tadi. Dengan cepat, ia berjongkok lagi dan memetik bunga naga. Saat tangannya menyentuh kelopak bunga, hawa dingin merambat dari jemarinya, menusuk hingga ke tulang. Johan menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa aneh itu, lalu memasukkan bunga ke dalam tas kainnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Udara di sekitarnya berubah drastis. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menciptakan bunyi melengking yang menyayat telinga. Daun-daun berterbangan liar, dan kabut yang tadi tenang kini menggulung seperti ombak besar, menyapu segala yang ada di hadapannya. Johan mundur beberapa langkah, matanya menyapu sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi jalur yang tadi ia lewati sudah menghilang, tertelan oleh kabut tebal. Tidak ada lagi tanda-tanda batu besar yang menjadi penandanya sebelumnya. Ia mencoba berjalan lurus, berharap bisa menemukan jalur kembali ke desa. Langkah demi langkah, ia menyibak semak-semak dan ranting yang menjulur seperti tangan-tangan yang ingin meraihnya. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Langkah-langkah itu terdengar jelas di antara derit ranting yang patah dan gemerisik daun kering. Awalnya perlahan, kemudian semakin cepat, seolah mengejarnya. Johan berhenti mendadak dan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa selain pepohonan tua dan kabut yang terus bergerak pelan. Tapi ia tahu, ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak terlihat, namun mengawasinya dari balik gelapnya hutan. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di kejauhan. Tawa lembut seperti milik seorang gadis kecil, melengking tapi syarat dengan nada dingin yang menusuk. Suara itu bergema, memantul di antara pepohonan, membuat Johan sulit menebak dari mana asalnya. "Siapa di sana?" teriak Johan, mencoba terdengar berani, meski suara gemetar mengkhianati ketenangannya. Tidak ada jawaban, hanya tawa yang semakin dekat, diikuti bisikan pelan. "Kau tidak akan pernah bisa keluar." Johan berlari, kakinya menjejak tanah basah dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak peduli kemana arahnya,
asalkan ia bisa menjauh dari suara-suara itu. Namun, tak peduli seberapa cepat ia berlari, langkah-langkah di belakangnya terus membuntuti, tak pernah berhenti. Di tengah pelariannya, ia melihat sebuah celah di antara pepohonan, tempat cahaya remang-remang menembus kabut. Dengan sisa tenaganya, Johan berlari ke arah celah itu. Tapi saat ia mencapai celah tersebut, Johan terhenti mendadak. Di depannya berdiri sosok yang sama, wanita berambut panjang dengan mata berkilauan seperti sisik ular. Kali ini ia berdiri lebih dekat. Senyum tipisnya tampak lebih nyata, lebih dingin. "Aku sudah bilang, jangan sentuh bunga itu," ucapnya lembut. Johan mundur selangkah, matanya melebar. Kali ini, ia tahu pasti bahwa ia telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya, dan konsekuensinya sedang menantinya. Johan merasa punggungnya menempel pada batang pohon besar di belakangnya. Nafasnya tersengal, matanya terpaku pada sosok wanita itu yang berdiri tak jauh darinya. Kali ini, ia tidak lagi seperti bayangan samar. Sosok itu terlihat nyata, terlalu nyata. Kulitnya bersinar pucat di bawah cahaya remang-remang, dan sisik halus tampak menghiasi lengannya. Mata tajamnya memancarkan keheningan yang menusuk jiwa. "Kau seharusnya mendengarkan," kata wanita itu dengan nada lembut namun penuh ancaman. "Bunga itu bukan milikmu." Johan menelan ludah, mencoba mencari kata-kata untuk menjawab. Namun, mulutnya terasa kaku, dan ketakutan membuat lidahnya keluh. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, Aku hanya ingin menyelamatkan adikku. Aku tak bermaksud melanggar apapun." Wanita itu tidak segera merespons. Ia hanya menatap Johan dengan pandangan yang sulit diartikan. Kemudian, langkahnya maju perlahan. Bunyi gemerisik terdengar setiap kali kakinya menyentuh tanah yang dipenuhi daun basah. "Setiap orang yang masuk ke wilayah ini selalu punya alasan," ucapnya pelan. Tapi alasan mereka tidak pernah cukup untuk melarikan diri dari kutukan yang sudah terbangun. Johan merasa tenggorokannya tercekat. Kata kutukan berputar-putar di kepalanya, membawa ingatannya pada cerita-cerita lama yang sering didengarnya saat kecil. Putri ular, penjaga hutan yang tak kenal ampun pada mereka yang berani merusak keseimbangan alam. Ia mengingat cerita itu dengan jelas. Setiap orang yang melanggar wilayahnya akan terjebak selamanya di dalam hutan, hilang tanpa jejak. "Tidak, aku tidak akan hilang," gumam Johan, lebih kepada dirinya sendiri, mencoba menepis ketakutan yang mulai melahap logikanya. "Aku akan keluar dari sini." Ia berbalik cepat, berusaha berlari sekuat tenaga. Namun, langkahnya terasa berat. Tanah di bawah kakinya seperti berubah menjadi lumpur pekat, menahannya, menariknya ke bawah. Semakin ia berjuang, semakin dalam ia tenggelam. "Berhentilah melawan," suara wanita itu terdengar lagi, kini lebih dekat, seolah-olah berada tepat di samping telinganya. "Hutan ini sudah memilihmu." Johan terperangkap dalam kepanikan. Bayangan tentang adiknya yang menunggu di rumah membuat hatinya berontak. Ia harus keluar. Ia harus bertahan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia meraih akar pohon yang menonjol di dekatnya dan menarik tubuhnya keluar dari jebakan lumpur. Saat ia berhasil membebaskan diri, kepalanya berputar, napasnya tersengal, dan pandangannya mulai kabur. Tapi, ia tetap memaksa kakinya melangkah, menembus kabut yang kian tebal. Suara bisikan itu terus mengejarnya, namun ia tak lagi peduli. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya ia melihat sebuah celah di antara pepohonan yang tampak lebih terang. Johan tersenyum lemah. Pikirannya berbisik bahwa itu adalah jalan keluar. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju celah itu. Namun, saat ia melewati celah tersebut, pemandangan di depannya membuat darahnya membeku. Ia kembali di tempat yang sama, di bawah pohon besar dengan batang melingkar seperti ular. Tidak ada jalan keluar. Johan jatuh terduduk, matanya membelalak tak percaya. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya. "Aku sudah berlari jauh, aku tidak mungkin kembali ke sini." Suara wanita itu terdengar lagi, kini lebih dingin dan tajam. "Kau tidak pernah benar-benar pergi, Johan, karena hutan ini adalah rumahku."
Dan kini, kau juga miliknya. Johan menggigil. Ia mendongak, dan di atasnya, di antara dahan-dahan yang melintang, ia melihat puluhan pasang mata bercahaya, menatapnya dari kegelapan. Mereka telah menunggunya. Johan tidak bisa lagi membedakan kenyataan dari mimpi buruk. Dadanya terasa sesak. Pikirannya melayang di antara logika dan ketakutan yang menghancurkan keberaniannya. Puluhan pasang mata bercahaya itu tetap menatapnya, tak berkedip, menyelimuti sekelilingnya dengan aura dingin yang menusuk tulang. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Johan. Suaranya pecah di tengah sunyi malam. Tidak ada jawaban, hanya bisikan-bisikan samar yang terdengar dari segala arah, membentuk nada yang aneh, seperti lagu kuno yang tidak pernah ingin didengar oleh manusia. Johan bangkit, tubuhnya gemetar. Ia mencoba kembali melangkah, namun tanah di sekitarnya terasa hidup, seolah bernapas. Akar-akar pohon menggeliat perlahan, merayap di sekitar kakinya, seperti ular lapar yang ingin menahannya di tempat itu. "Kau telah melanggar aturan kami, Johan." Suara lembut itu kembali terdengar. Kali ini, sosok wanita itu muncul dari balik kabut, lebih jelas dari sebelumnya. Matanya bersinar hijau, dan senyum di bibirnya tidak lagi terlihat ramah. Hutan ini bukan sekadar tempat. Ini adalah dunia yang terlupakan, dunia yang tidak menerima tamu tanpa izin. Johan mundur beberapa langkah. "Aku tidak tahu, aku tidak bermaksud melanggar apapun. Aku hanya ingin menyelamatkan adikku," serunya, matanya berkaca-kaca. Wanita itu mendekat, tatapannya tetap tenang. Tetapi ada sesuatu yang mengintai di balik kelembutan suaranya, seperti badai yang sedang bersiap menghantam. Setiap orang yang masuk ke sini membawa alasan. Namun, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melanggar batas dunia ini. Johan merasakan tubuhnya melemah, seperti energi hidupnya diserap perlahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kakinya terasa berat, dan penglihatannya mulai berputar. Ia tahu waktunya hampir habis. "Jika kau ingin pergi," suara wanita itu kembali bergema, "kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga." Johan menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Wanita itu mendekat, berjongkok di hadapannya. Wajahnya begitu dekat hingga Johan bisa merasakan hawa dingin dari kulitnya. "Nyawamu atau sesuatu yang lebih berharga?" Mata Johan membelalak. "Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyerah begitu saja." Wanita itu tersenyum samar, lalu bangkit. "Maka kau akan tetap di sini selamanya." Angin kembali berhembus kencang, membawa suara tawa kecil yang memekakan telinga. Kabut semakin tebal, menyelimuti tubuh Johan hingga ia tak lagi bisa melihat apapun di sekelilingnya. Dunia di sekitarnya berubah, pepohonan melengkung, tanah berputar, dan suara alam berubah menjadi raungan yang menakutkan. Dalam kegelapan itu, Johan mencoba tetap berdiri tegak, tetapi kekuatannya perlahan-lahan menghilang. Ia merasakan tarikan kuat dari dalam tanah, seolah hutan ini benar-benar menelannya hidup-hidup. Namun, di tengah kekalutan itu, sebuah suara lembut menyusup ke telinganya. "Temukan jalan keluar sebelum segalanya terlambat. Kau masih punya waktu." Johan membuka matanya. Cahaya kecil berpendar di kejauhan, seperti lentera yang memanggilnya. Ia tidak tahu dari mana cahaya itu berasal, tetapi ia merasa harus mengikutinya, satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan sisa tenaga, Johan merangkak menuju cahaya tersebut, meski rasa takut terus menghantui setiap langkahnya. Johan terus merangkak menuju cahaya kecil di kejauhan, meski tubuhnya terasa berat dan langkahnya lemah. Kegelapan di sekitarnya seperti makhluk hidup, berbisik-bisik dengan suara samar yang seolah berusaha menggagalkan usahanya. Suara-suara itu semakin keras, semakin mendesak. Ia mengabaikan suara itu, menatap lurus ke depan. Cahaya itu tetap menyala, meski redup, seolah memberi harapan terakhir di tengah kegelapan yang melahap. Setiap langkah terasa seperti pertarungan melawan kehampaan yang ingin menelannya hidup-hidup. Di saat ia hampir mencapai cahaya, sosok wanita berwajah cantik namun penuh misteri itu kembali muncul, berdiri di hadapannya. Kali ini, wajahnya tidak lagi tenang. Matanya bersinar tajam, dan bibirnya membentuk senyum dingin.
Kau tidak bisa lari, Johan. Hutan ini adalah rumahku. Aku bagian dari tempat ini dan sekarang kau juga akan menjadi bagian darinya. Johan meneguk ludah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Meski tubuhnya terasa nyaris habis tenaga, ia menatap wanita itu dengan tekad yang baru tumbuh dalam hatinya. Aku akan keluar dari sini, apapun yang terjadi. Wanita itu tertawa kecil. Kau pikir kau bisa melawan kekuatan yang lebih besar dari dirimu? Johan, hutan ini adalah tempat di mana waktu berhenti, di mana manusia hilang dan tidak pernah kembali. Kau sudah terjebak di sini, sama seperti mereka yang datang sebelum kau. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok samar. Wajah-wajah kosong. Mereka berdiri diam, memandang Johan dengan mata kosong. Kami juga pernah berharap bisa keluar, kata salah satu dari mereka dengan suara serak. Tapi harapan itu hanya ilusi. Johan mundur selangkah, napasnya memburu. Ia merasakan rasa dingin menjalar dari kakinya hingga ke dadanya. Ketakutan hampir menguasai pikirannya. Tapi di saat-saat genting itu, ia teringat wajah adiknya. Ia harus kembali. Ia tidak punya pilihan lain. Jika aku menyerah, aku benar-benar akan mati di sini, gumamnya pelan. Dengan tekad yang membara, Johan meraih pisau kecil yang ia simpan di saku celananya. Ia menghunusnya, meski tahu senjata itu mungkin tidak akan berguna melawan kekuatan gaib. Namun, kali ini ia tidak lagi bertarung untuk dirinya sendiri. Ia bertarung untuk adiknya, untuk harapan yang tersisa. Jika kau ingin aku tetap di sini, kau harus menghentikanku sendiri, serunya. Matanya menatap tajam ke arah wanita itu. Wanita itu mendengus, lalu perlahan mendekat. Tangannya terulur, siap menjerat Johan ke dalam dunia yang tak berujung. Tapi sebelum tangannya menyentuh Johan, cahaya di belakangnya tiba-tiba menyala terang, seperti ledakan kecil yang memancarkan sinar hangat. Sosok wanita itu menjerit keras, mundur selangkah. Matanya menyipit menahan cahaya. Johan tidak membuang waktu. Ia berlari sekuat tenaga menuju sumber cahaya, meski suara wanita itu terus memanggilnya dari belakang, disertai raungan mengerikan dari hutan yang seperti hidup. Langkah terakhirnya terasa seperti melompat melewati ambang batas antara dua dunia. Cahaya itu menelannya sepenuhnya, dan seketika semua suara lenyap. Johan terjatuh dengan keras di atas tanah lembab. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Cahaya yang menelannya perlahan memudar, meninggalkan dirinya di tengah kesunyian. Ia tergeletak di sebuah tanah lapang, dikelilingi oleh pepohonan yang kini tampak lebih nyata, lebih seperti hutan yang ia kenal. Namun, sesuatu terasa salah. Meski malam telah berlalu, udara di sekitarnya masih berbau asing, campuran tanah basah dan sesuatu yang ia tak bisa jelaskan. Suara burung hutan terdengar dari kejauhan, tetapi berbeda dari biasanya, seperti gema dari dunia lain. Johan bangkit dengan tubuh lemah, menatap sekeliling dengan pandangan yang masih kabur. Apa aku berhasil keluar? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia melangkah pelan, lututnya bergetar, mencoba mencari petunjuk bahwa ia benar-benar telah kembali. Setelah berjalan beberapa meter, ia melihat sesuatu di kejauhan, sebuah pondok kecil yang tampak familiar. Dadanya berdegup kencang. Ia mempercepat langkah, meski tubuhnya hampir menyerah. Semakin dekat ia mendekat, semakin nyata harapan itu terasa. Adik, serunya begitu ia sampai di depan pintu. Ia membuka pintu dengan terburu-buru, matanya mencari sosok adik perempuannya di dalam ruangan. Tapi ruangan itu kosong. Johan berdiri diam di tengah pondok, kepalanya dipenuhi pertanyaan. Semuanya tampak seperti rumahnya, tapi juga tidak sepenuhnya sama. Meja kayu di sudut ruangan terlihat lebih tua, dengan ukiran yang seolah-olah sudah berada di sana selama ratusan tahun. Perapian yang biasanya ia nyalakan kini dipenuhi abu dingin. Lalu, di atas meja, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah foto usang di dalam bingkai kayu. Foto itu menampilkan dirinya, tapi wajahnya tampak lebih tua, dengan mata yang kosong dan senyum yang nyaris menyeramkan. Johan mundur selangkah. Tangannya gemetar saat memegang bingkai itu.
Ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Tiba-tiba, pintu di belakangnya berderi terbuka, dan suara langkah kaki terdengar di ambang pintu. Johan berbalik dengan cepat. Di sana, berdiri sosok wanita yang sangat ia kenal. Wanita dari hutan, Putri Ular. Namun, kali ini, penampilannya berbeda. Gaunnya berwarna putih pudar, dan matanya tidak lagi bersinar hijau, melainkan hitam legam, penuh kegelapan. "Selamat datang kembali, Johan," ucapnya lembut. Senyum misterius terukir di wajahnya. "Kau berhasil keluar, tapi dunia yang kau kenal sudah berubah." Johan merasakan tubuhnya kaku. Pikirannya berteriak menolak kenyataan yang ia dengar. Wanita itu tertawa kecil. Suaranya bergema di dalam ruangan. "Kau kembali, tapi bukan ke waktu yang sama." Ia melangkah mendekat. Tatapannya menusuk. "Setiap detik di dunia ini berbeda di dalam hutan kami. Kau mungkin hanya merasa menghilang selama semalam, tapi dunia luar telah berjalan jauh lebih lama." Johan merasa kakinya lemas. Ia berlari ke jendela, membuka tirai usang, dan melihat desa yang tak lagi ia kenali. Rumah-rumah tampak lapuk. Jalanan berubah menjadi jalur yang ditumbuhi rumput liar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. "Berapa lama aku hilang?" Johan berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. 100 tahun, jawab wanita itu tenang. "Dan kini, kau adalah bagian dari legenda yang diceritakan generasi berikutnya. Sama seperti aku." Johan menatap wanita itu. Rasa takut menyelimuti tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah kutukan yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Johan berlari sekuat tenaga. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia tidak bisa terjebak di sini selamanya. Tapi setiap langkahnya hanya membawanya kembali ke tempat yang sama. Di kejauhan, suara tawa wanita itu masih terdengar. "Johan, jangan melawan. Ini takdirmu." Langkah Johan melambat. Lututnya terasa berat. Kulitnya semakin keras dan bersisik. Ia tahu tubuhnya sedang berubah. Kutukan itu sepenuhnya mengambil alih dirinya. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi kehidupan yang bisa ia kenali. Ia berhenti. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena takut, tetapi karena ia akhirnya mengerti bahwa semua ini sudah ditentukan sejak awal. "Adikku, aku harap kau hidup bahagia, meski aku tak pernah kembali," bisiknya, memejamkan mata. Ketika ia membuka matanya kembali, kabut itu telah menyatu dengannya. Ia adalah bagian dari hutan. Mata hijau menyala di kegelapan, dan tubuhnya telah sepenuhnya berubah. Ia bukan lagi Johan yang dulu. Ia adalah sosok baru, penjaga hutan yang abadi, penerus Putri Ular. Beberapa tahun kemudian, di sebuah desa kecil di tepi hutan, legenda Johan mulai diceritakan dari mulut ke mulut. Anak-anak desa sering berkumpul di dekat perapian, mendengarkan cerita dari para tetua desa tentang sosok gaib di hutan yang dulu adalah manusia. Mereka bilang, jika kau memasuki hutan saat kabut tebal, kau bisa bertemu dengan Johan, penjaga hutan yang matanya bersinar di kegelapan, bisik seorang lelaki tua kepada cucunya. Tapi hati-hati, jika kau mendengar suaranya, jangan pernah menjawab. Jika tidak, kau akan terjebak di sana selamanya. Di kejauhan, kabut mulai turun perlahan, menyelimuti pepohonan. Dan dari dalam kabut itu, sepasang mata hijau menatap diam-diam, mengawasi, menunggu waktu untuk legenda itu terulang kembali. Siklusnya tak pernah berhenti. Setiap 100 tahun, hutan akan memilih penjaga barunya. Dan di balik kabut hutan Kalimantan, legenda itu terus hidup. Legenda adalah jembatan antara yang nyata dan yang tidak. Di pedalaman hutan Kalimantan, mitos bukan sekadar cerita, melainkan peringatan, agar kita selalu menghormati alam dan memahami bahwa di dalamnya ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Jangan pernah menantangnya, karena mungkin, seperti Johan, kau tidak akan pernah kembali.